Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi yang mencekam dunia saat ini lewat virus corona, umat manusia seharusnya menghadap Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa, dengan sikap merendahkan diri, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat, dan mohon agar belas kasihan Tuhan turun atas umat manusia yang sedang diancam bahaya corona ini. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Allah pencipta langit dan bumi, mengenalnya dan menyembahnya. Pribadi dan karya Allah yang Maha Kuasa sangat nampak terlihat dalam Kejadian pasal 1. Dalam Kejadian pasal 1, Allah menciptakan alam semesta secara luar biasa. Allah menciptakan yang pertama dari yang tidak ada menjadi ada. Yakni dalam ayat 1 tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ada pada mulanya hanyalah Allah. Lalu Allah mulai menciptakan langit dan bumi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ajaib Tuhan. Allah juga menciptakan benda-benda penerang pada cakrawala. Ayat yang ke-14. Dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Allah menciptakan alam semesta dari yang belum berbentuk dan kosong menjadi berbentuk dan berisi. Hal ini tertulis dalam ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta dari yang tidak teratur menjadi teratur. Hal ini tertulis dalam ayat yang ke-9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Yang keempat, Allah menciptakan alam semesta dari yang tidak menghasilkan menjadi menghasilkan. Hal ini tertulis dalam ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Yang kelima, Allah menciptakan alam semesta dari yang kosong menjadi berisi. Hal ini tertulis dalam ayat 20, 21, 24, dan 25. Dan saya membacanya di dalam ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. 6. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini tertulis dalam ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Supaya bisa bersekutu dengan Allah, bisa berkomunikasi dengan Allah, maka Allah menciptakan manusia. Tentu hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang amazing. Yang ketujuh, Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan semua kebutuhan makhluk hidup. Hal ini tertulis dalam ayat 29 hingga 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian.
Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, kita semakin memahami dan mengenal Allah yang Maha Kuasa, yang kita kenal dan sembah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita harus yakin dan percaya, tidak ada hal-hal yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat dikerjakan oleh Tuhan. Mintalah masalah apa yang sedang Anda alami saat ini, supaya Tuhan turut campur tangan menolong saudara dalam masalah saudara. Bahkan wabah virus corona sekalipun, marilah kita berdoa supaya Tuhan melakukan perkara yang ajaib bagi manusia, sehingga virus corona dapat diatasi. Saya yakin dan percaya Tuhan mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kita, supaya kita semakin mengenalnya, mengikutnya, dan menyembahnya. Beritakan Injil kepada semua manusia, karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin mendekat. Semakinlah bersandar padanya dalam hidup ini, maka saudara akan mengalami hal-hal ajaib dalam hidup saudara, karena Tuhan Yesus yang melakukan itu dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu di dalam doa. Melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar, kami rindu, kami mau mengenalmu lebih dalam lagi, lebih erat lagi. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami semakin rajin, semakin rindu membaca Alkitab firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik dosa keturunan, dosa perbuatan daging, ataupun mungkin ada dosa okultisme. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami boleh terlepas dari segala dosa dan akibat-akibat dosa, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami juga mau bersandar padamu dalam mengatasi masalah-masalah kami, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah di dalam lingkungan. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Termasuk juga ya Tuhan masalah yang sedang dialami dunia saat ini, yakni virus corona. Biarlah Engkau yang memberkati, menolong, sehingga umat manusia dapat bebas dari segala masalah-masalah ini, karena Engkau yang memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang hidup, yang kami kenal dan kami sembah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah semangat dan tetaplah semakin giat dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin mengenal Allah, menyembah Allah, mengikutnya, dan memberitakan Injil kepada semua orang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.